Nah, ada saya baca artikel nih dok, katanya kalau misalnya penderita diabetes mellitus itu lebih banyak terinfeksi COVID-19. Itu kenapa sih dok bisa penderita diabetes itu lebih tinggi angka penderitanya dibandingkan yang lain gitu dok? Iya. Jadi saya berusaha untuk menjelaskannya dari ini ya, artinya dalam bahasa yang awamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dompet Duafa. Bertemu lagi di Ngobras, ngobrol santai, ngobrol bermanfaat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Di sebelah kiri saya, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru dan juga Direktur LKC Jawa Barat Dompet Duafa. Beliau adalah Dr. Pradipta Suarsyaf. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Masya Allah, bahagia ya dok di tengah Amin. pandemi COVID yang makin meningkat jumlah kasusnya dok. Iya, harus tetap bahagia. Gitu, walaupun ada pilihan sedih tetap harus bahagia. Iya benar. Nah, ngomongin masalah COVID nih dok. Sekarang kan lagi tinggi nih dok kasusnya. Ya. Apalagi di Indonesia sendiri, update terbarunya itu udah nyampai 200-an ribu lebih kasus. Dan di Provinsi Riau sendiri, dulunya kan kita update-nya itu beberapa bulan yang lalu tuh masih ratusan. Nah sekarang angkanya tembus sampai 3.000-an dok. Dan tiap hari penambahan kasusnya sampai ratusan. Itu menurut dokter apakah memang kondisinya seperti ini atau ada gelombang kedua atau gimana sih dok? Iya, jadi COVID di Pekanbaru atau dalam hal ini di Riau lah ya, di Riau, karena data yang disiapkan itu kan dari pemerintah provinsi ya. Memang betul dalam beberapa pekan yang lalu itu penambahannya meningkat, kadang sehari itu 100. Nah kemarin kita ini 200 ya, 200 dan ini sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya kalau kita menelisik dari prediksi dari ilmuwan, itu sebenarnya harusnya kita tidak kaget. Kenapa? Karena seharusnya Indonesia ini jauh angkanya di atas itu seharusnya. Yang harus kita curigai adalah apakah pertumbuhan angka ini itu sebanding dengan kemampuan dari pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini apakah rapid, tapi yang utama ya tentu yang untuk memastikan dia COVID tidak, itu ya swab ya, pemeriksaan swab. Nah, di situ sebenarnya. Jadi kalau kita sekarang bicara mengenai data di Riau, data yang ditampilkan sekarang itu jangan kita merasa baru 100, baru 200 kan? Iya benar. Tapi kita harus aware bahwa apakah sebenarnya lebih banyak daripada itu, sehingga kita tidak underestimate dan merasa kita aman saja. Oke. Nah, sebenarnya angka kan dokter bilang sebenarnya prediksinya malah lebih jauh dari itu tinggi kasusnya. Nah, sebenarnya tinggi kasusnya ini apakah karena sekarang lagi masifnya pemeriksaan swab dan rapid test, atau memang karena kan kemarin sempat PSBB kemudian banyak yang di rumah dok, tapi kan sekarang udah mulai longgar nih. Terus adanya new normal, segala sesuatu kita protokol kesehatan, dan kebanyakan kan sekarang masyarakat tuh banyaknya agak tidak menitik beratkan hal itu. Nah sebenarnya hal itu bisa jadi latar belakang tingginya kasus nggak sih dok? Ya, jadi kalau kita membicarakan angka ini kan variabelnya banyak ya mbak ya. Artinya bisa karena faktor pemeriksaan yang saat ini pemerintah sudah mulai anggarannya itu mulai cepat sehingga jor-joran, sehingga pemeriksaan akan lebih banyak. Saya pikir ya memang sudah seharusnya gitu kan. Kemudian yang kedua, karena pemeriksaannya banyak, tentu angkanya akan ikut terkontrol, lebih tinggi gitu. Nah, dan juga ini menurut saya salah satunya menjadi tolak ukur ya, itu adalah kebijakan pemerintah yang tadi Mbak bilang, adaptasi kebiasaan normal atau apapun di setiap daerah ini ada kata-kata khususnya ya. Benar. Adaptasi kebiasaan baru new normal ini
itu sangat mempengaruhi. Artinya tepatkah diberlakukan atau tidak? Banyak faktor. Nah, makanya kenapa ketika kita bicara COVID, ilmuwan itu mengkaitkan prediksi tentang COVID ini seberapa cepat pemerintah melakukan pemeriksaan dan bagaimana kebijakan pemerintah menahan laju dari penyebaran COVID. Gitu. Selalu dibandingkan. Jadi kalau misalnya intervensinya itu adekuat, misalnya PSBB gitu kan, dengan bagaimana lah mengatur agar ekonomi tetap bisa berjalan. Nah, ini prediksinya COVID akan berakhir di bulan dan tahun kapan. Kalau misalnya intervensi dari pemerintah dengan kebijakan itu intermediate atau biasa-biasa aja, so-so gitu ya, nanti dia akan diprediksi selesai akan lebih lama tentunya gitu. Apalagi yang tidak berbuat sama sekali gitu kan, atau pasrah, atau yang kadang-kadang kita menyebutnya herd immunity. Herd immunity, jadi kekebalan karena secara kelompok bisa didefinisikan itu sekitar 60% terpapar gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sebuah opsi yang mengerikan gitu, karena kita secara tidak langsung itu dibiarkan terpapar gitu. Nah, kemudian membentuk imunitas itu sendiri gitu. Nah, itu opsi terburuk lah menurut saya ya, karena berarti tidak ada intervensi dalam mencegah penularan. Oh, jadi herd immunity atau imunitas kelompok itu sebaiknya itu dijadiin kayak opsi terakhir lah ya, kayak udah nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Jadi salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan herd immunity, jadi orang dibiarkan terpapar, kemudian membentuk antibodinya sendiri, jadi dia secara langsung tubuhnya membentuk antibodi terhadap perlawanan COVID ini gitu ya, Dok ya. Yang sedang dilakukan oleh peneliti di di Bandung ya, di Bio Farma, kerjasama dengan Unpad itu juga kan memasukkan virus kan. Vaksin itu kan yang sudah dilemahkan, kemudian dimasukkan, kemudian dia berusaha tubuh itu diberikan karena ada virus yang lemah atau dimatikan, gitu kan, sehingga dia terangsang untuk membentuk antibodi itu. Ibaratnya rumah, dia udah dikenalkan, ini kalau rumah tangga gitu ya, ini suami ini istri gitu kan, sebelumnya nggak pernah ketemu. Nah, kemudian dia diajak ta'aruf dulu kan. Nah, kemudian ketika ada lawan jenis yang sama masuk, tentu kan nggak boleh seenaknya masuk kan, harus dipukul mundur sama si suaminya. Benar. Nah, itu mungkin analogi yang lucu, tapi ya seperti itulah. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada kemampuan untuk mengenal penyakit yang pernah ada di kita. Gitu. Ya, ketika dia ada lagi datang, itu kita sudah siap gitu. Nah tadi dokter sempat ngomongin masalah vaksin. Vaksin itu kan adalah salah satu bentuk dari virus yang dilemahkan. Benar ya, Dok ya. Nah, sekarang ini kan lagi mau dikembangkan yang namanya vaksin untuk COVID-19 ini. Nah, menurut dokter nih, apakah dengan adanya vaksin ini memang bisa menjadi bentuk suatu pencegahan terhadap virus COVID ini, atau sebenarnya kan kalau misalnya virus yang udah dilemahkan terus dimasuk ke dalam tubuh kita, kalau misalnya kita ini adalah karier atau pembawa misalnya, itu apakah tidak menimbulkan efek samping atau efek jangka panjangnya gitu, Dok? Ada nggak? Dengan menggunakan vaksin gitu. Sebenarnya justru kan banyak atau mungkin seluruh masyarakat ya di dunia ini menunggu apakah vaksin ini bisa menjadi menjadi titik balik ya gitu. Titik balik dari upaya kita seluruh dunia untuk bisa menghambat penyebaran COVID gitu. Nah, makanya sekarang trial 1, trial 2, trial 3 pada manusia itu kan dilakukan gitu. Dan memang selalu ada resiko. Saya pikir nggak ada resiko, nggak ada upaya yang tanpa resiko saya gitu. Jadi seperti yang kemarin mungkin ada kasus ya, yang kemarin disuntik vaksin ternyata dia positif ya kan, di swab itu pun kan sudah diklarifikasi bahwa ada kemungkinan bukan hanya dari
suntikan diberikan. Bisa juga karena kalau dilihat dari riwayatnya dia ada perjalanan keluar kota sebelum. Oh, udah ada riwayat sebelumnya. Riwayat bepergian keluar kota. Nah, jadi ada predisposisi lain, ada kemungkinan lain bahwa dia positif itu. Karena kan kalau kita menganggapnya vaksin ini tak ada guna atau bagaimana kan. Nah, saya ingin membandingkan ya apple to apple antara vaksin ini dengan, coba kita bandingkan dengan vaksin yang udah ada sebelumnya nih Mbak. Katakanlah vaksin apa sih yang umum? Polio ya. Karena polio itu dan banyak vaksin atau imunisasi yang ada sebelumnya itu disalahartikannya dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat bahwa itu tidak baik, itu haram dan sebagainya. Benar. Tapi kadang kita lupa, kebanyakan kita lupa dengan apa sih sebenarnya yang kita cegah supaya itu nggak kena ke anak kita gitu. Kadang-kadang masyarakat itu lupa apa penyakit yang kita lawan. Kita lawan. Seperti apa penampakan ketika seorang sudah terlanjur terkena polio. Seperti apa penampakan orang yang sudah terkena difteri. Iya benar. Nah, kebanyakan masyarakat tuh nggak tahu apa sih itu makhluk apa gitu kan. Karena memang mungkin virus atau kuman tuh nggak nampak kali ya Dok. Jadi mereka tuh masih menganggap itu nggak ada gitu. Nah, itu nggak ada. Makanya saya sangat suka penjelasan dari Dr. Piprim ya, selaku spesialis anak. Dia menjelaskan tentang imunisasi atau vaksin itu sangat penting. Dia ingatkan dulu dengan gambar-gambar dari infeksi ataupun dari kejadian kalau tidak diimunisasi. Gitu. Bukan kita memberi rasa takut ya, bukan. Tapi supaya kita lebih aware loh kalau ini kita tidak lakukan, maka semakin banyak orang yang tidak melakukan, maka tidak terbentuk imunitas komunal atau imunitas masyarakat. Karena semakin banyak yang melakukan imunisasi, maka yang tidak imunisasi akan terlindungi. Oh ya, itu yang herd immunity. Iya, herd immunity. Iya, benar. Tapi kasusnya kan bagaimana yang tidak terimunisasi dia terlindungi kan? Dari yang tervaksinasi tadi. Iya, gitu. benar. Jadi harapan saya itu terjadi di COVID ini. Jadi ketika ada vaksin, semakin banyak orang yang pakai vaksin, maka yang tidak memakai vaksin akan terlindungi juga. Itu yang dinamakan herd immunity tadi ya Dok ya. Oke. Dok, ini sekarang kan banyak tuh Dok kasus COVID itu yang menyebabkan sampai kematian. Kemudian banyak dari penderita COVID itu sekarang tuh, kalau kemarin-kemarin tuh kita tahunya yang lansia, orang yang dengan udah lanjut usia, kemudian ada penyakit komorbid. Nah, penyakit komorbid itu kan bisa kayak DM, diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan segala macam yang bersifat penyakitnya degeneratif atau penyakit tidak menular. Nah, ada saya baca artikel di Dok, katanya kalau misalnya penderita diabetes mellitus itu lebih banyak terinfeksi COVID-19. Itu kenapa sih Dok bisa penderita diabetes itu lebih tinggi angka penderitanya dibandingkan yang lain gitu Dok? Jadi saya berusaha untuk menjelaskannya dari ini ya, artinya dalam bahasa yang awamnya. Jadi ibaratkan tubuh kita ini adalah badan yang dimana dia juga butuh makanan gitu, kan? Kemudian ada lingkungan di luarnya yang itu sebenarnya ada yang banyak yang asing. Gitu, banyak yang asing sehingga tidak dikenali oleh tubuh kita. Kemudian salah satunya adalah virus itu sendiri kan. Virus itu kan sesuatu yang asing lah ya. Asing. Ya. Nah, tubuh kita itu memang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat luar biasa itu subhanallah ya. Jadi kita punya mekanisme bagaimana mempertahankan diri kita tetap sehat gitu. Jadi kalau kita sakit itu bukan salah tubuh kita, itu adalah cara kita merawat tubuh kita yang salah gitu. Gitu. Karena tubuh itu punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Ya. Jadi lalu coba kita kaitkan dengan tadi ya masalah diabetes atau kencing manis ya. Kencing manis.
Nah, kencing manis adalah kondisi di mana tubuh tidak bisa lagi mengolah gula yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kadarnya tuh jadi ada di darah, jadi tinggi dia. Dan ini kalau di dalam tubuh itu akan menimbulkan banyak penyakit. Makanya kencing manis itu sering disebut mother of disease gitu ya kan. Jadi ibunya penyakit. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penyakit karena diabetes itu ada gitu. Benar-benar. Ada. Nah, ini juga jadi mothersnya si COVID kalau itu berlebihan. Kenapa? Karena si virus ini ketika selnya itu masuk, dia akan melakukan itu memakan gula-gula itu. Berarti tadi yang meningkat itu kalau misal penderita diabetes itu kadar gulanya meningkat. Gimana? Kalau misal penderita diabetes itu kan kadar gulanya meningkat. Jadi COVID tuh suka gitu. Jadi ibaratnya ini COVID itu suka dengan sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis. Jadi lucu ya. Sesuatu yang manis-manis ya. Ya mungkin itu jadi host yang empuk gitu ya. Ini enak kali sih kan? Makanya kenapa itu kasusnya banyak sekali yang mereka yang punya penyakit metabolik ya. Salah satunya adalah kencing manis itu. Ya itu tadi ada keuntungan ya, dia sebagai virus itu numpang di host yang kadar gulanya tinggi gitu. Sedangkan tubuh ini kalau kita terlalu banyak makan yang manis-manis gitu, itu ada fase yang tidak maksimal dilakukan oleh tubuh. Apa itu? Fase kita membakar lemak dan juga fase kita sel-sel itu melakukan autofagi atau istilahnya memakan sel-sel yang memang tidak penting, termasuk dalam hal menjaga tubuh kita atau menjaga daya tahan tubuh kita atau imunitas kita gitu. Jadi ibarat lomba gitu ya. Mana duluan nih tubuh yang mempersiapkan imunitasnya gitu kan, dengan kita menjaga supaya autofagi ini terus bekerja, which is itu dengan cara kita tidak terlalu banyak makan. Nah, atau ya si virus tadi karena kita tidak disiplin, akhirnya dia yang berkembang lebih dulu. Jadi mana duluan nih? Kalau ini tinju kan, mana duluan yang kena tinju? Mana duluan yang melawan dan yang kena ya? Iya, mana duluan gitu. Nah, yang mengkhawatirkan nih Mbak nih, yang ini data yang 30% dari populasi di dunia itu obes gitu. Dimana kan obes ini faktor risiko itu selalu dikaitkan dengan adanya penyakit metabolik, salah satunya adalah diabetes. 30%. Dan dari 30% itu yang ketahuan gitu kan. Itu yang ketahuan. Apalagi data di Indonesia kan begitu. Nah, itu yang ketahuan. Jadi kalau yang tidak ketahuan, itu baru ketahuan ketika dia sakit, dia akhirnya dicek, dia akhirnya. Itu mungkin Mbak, mungkin gambaran awamnya saya pikir bisa difahami ya kayaknya. Jadi memang kalau misalnya jadi secara yang bisa diambil kesimpulan dari kenapa sih banyak penderita diabetes yang lebih banyak terinfeksi, karena COVID tadi memang dia suka kalau misalnya menjadi sasaran empuk kalau misalnya kadar gula dalam darah itu tinggi. Jadi memang banyak penderita diabetes atau kencing manis yang lebih banyak terinfeksi COVID-19 gitu ya Dok ya. Tapi Dok, kalau misalnya dilihat sekarang itu kan apalagi nih banyak kasus, apalagi misalnya kematian gitu ya Dok. Kan kayak baru kemarin juga ada salah satu pejuang COVID juga masih muda dan katanya itu dia nggak ada riwayat penyakit komorbid. Terus positif COVID tapi memang qadar Allahnya meninggal dunia. Nah, itu apakah ada faktor lain yang menyebabkan penderita COVID ini bisa meninggal selain penyakit komorbid ini atau gimana, Dok? Iya. Jadi COVID ini tidak memandang usia.
Okay. Sekarang sudah tidak memandang usia ya. Dulu ketika awal-awal di akhir tahun 2019, okay, itu di Cina kan, pertama kali itu sepertinya kok yang kena itu yang sepuh-sepuh. Oke, benar. Ya kan, yang sepuh-sepuh. Kemudian berkembang akhirnya ke seluruh dunia sekarang. Data yang terakhir kemarin saya ikut seminar online, itu dikatakan bahwa sekarang sudah tidak pandang bulu. Dia mau dia lansia, mau dia dewasa muda, bahkan untuk anak-anak iya. Bahkan untuk anak itu sekarang sangat banyak. Dan kenapa sekarang Perhimpunan Dokter Anak ya atau Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI itu sangat vokal sekali terkait dengan anak mulai sekolah, terkait dengan diadakannya lagi sekolah tatap muka Dok ya. Tatap muka ketika waktu itu PSBB mulai dilonggarkan. Itu karena sudah ada kecenderungan bahwa ini datanya ternyata anak tuh banyak yang kena gitu. Dan yang paling banyak justru di bawah 5 tahun. Gitu. Malah bukan usia anak sekolah ya, Dok? Iya, di bawah usia 5 tahun. Kalau dia di atas itu mungkin sudah punya kekebalan imunitas yang cukup baik Tapi kalau di bawah 5 tahun, iya benar. Gimana? Dia makannya pun harus kita support ya kan. Kadang dia rewel. Malah ada kan? Bayi juga ya, Dok, yang terinfeksi ya kan. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi predisposisi kalau yang tua saja nih ada. Sekarang udah ya, siapapun kita harus waspada gitu. Waspada dan jaga diri, jaga keluarga gitu. Jadi walaupun dia masih muda, betul, anak-anak, jadi sekarang udah nggak pandang bulu lagi istilahnya ya, Dok ya. Ya kita mendoakan untuk pejuang-pejuang kesehatan juga, termasuk yang kemarin itu salah satu sejawat dari keanggotaan ID Kampar ya. Semoga amalan dan perjuangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini Dok, kalau misalnya untuk pencegahan penularan dari COVID sendiri. Ini kan sekarang kan ada yang namanya penerapan protokol kesehatan. Jadi walaupun di perkantoran, kemudian di mana-mana sekarang kan udah mulai menerapkan protokol, ada pemeriksaan suhu, kemudian hand sanitizer dan segala macam. Nah, ini sebenarnya pertanyaan umum sih, Dok. Kalau misalnya kita sering periksa suhu pakai termogan atau segala macamnya, terus sekarang kan ada istilah namanya OTG, orang yang tanpa gejala. Nah, pas waktu kita periksa suhunya normal kan, masih dalam batas normal, tapi ternyata dia OTG. Kemudian dia bekerja seperti biasa. Nah, itu sebenarnya efektif nggak sih, Dok, kalau misalnya kita ada pemeriksaan suhu di kantor, pemeriksaan suhu tubuh di kantor menurut Dr. Dipta sendiri? Jadi karena COVID ini adalah penyakit baru, jadi WHO dan juga banyak peneliti di dunia itu selalu update. Artinya temuan-temuan di berbagai negara itu kan dilakukan istilahnya diikuti gitu ya, diikuti perkembangannya, dan akhirnya muncul gejala-gejala yang memang dikategorikan khusus terjadi di di pasien atau orang yang terinfeksi COVID gitu. Tapi mostly sangat sulit ya, Mbak ya. Kenapa? Karena semua penyakit yang itu adalah penyakit pernafasan sangat sulit bagi kita untuk mengetahui kalau dia tanpa gejala gitu. Artinya kenapa akhirnya tetap dilakukan protokol kesehatan, cek suhu, kemudian itu untuk menepis jadi kalau misalnya ada 10 gejala, ini sudah ditapis. Oh, ini suhunya aman. Nah, gitu. Jadi sudah ditapis dulu. Terus sekarang juga beberapa perkantoran atau tapi saya kira ini di klinik atau di rumah sakit ya, itu sudah diterapkan untuk mengecek saturasi ya. Saturasi gitu. Ya. Itu juga kenapa? Mungkin nih kaitannya itu
RDS atau respirasi distress. Nah, jadi gejala dari COVID ini ya. Dari COVID ini. Jadi ada sesak nafas gitu kan. Memang kalau dia ada komorbidnya itu ada asma itu kan punya resiko yang lebih tinggi. Benar. Nah, jadi ketika ada saturasi yang berkurang karena dia merasa ada sesak, maka itu akan mengurangi saturasi kan. Iya. Nah, saturasinya ini yang menjadi tolak ukur gitu. Jadi kita bermain dengan sign gitu, sign and symptom gitu kan. Nah, memang tidak ada gold standar yang bisa memastikan ya, kecuali dengan di swab. Benar. Ya kan? Rapid pun kebanyakan negatif tapi di swab ternyata positif gitu. Nah, jadi sekarang di rumah sakit ya, termasuk di rumah sakit Kuning juga, itu kita sudah sangat kita tidak pandang bulu lagi dia mau datang dengan keluhan apapun, pernafasan ataupun tidak, dia tetap pakai siaga 45 APD gitu. lengkap ya. APD lengkap gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu yang nggak kita duga kena kita duga bakal kena nggak kena. Makanya sekarang beberapa rumah sakit setiap pasien yang berobat ke IGD itu pemeriksaan rapid test katanya ya, Dok. Iya, sekarang rapid test ya minimal juga. Yang perlu digarisbawahi, tenaga kesehatan kita ini kan terbatas. Bahkan karena kemarin termasuk dokter itu sudah dia lebih dari 100 orang yang meninggal dan 60 orangnya adalah dokter umum gitu. Jadi kita dalam hal ini mungkin ya, dalam Dompet Duafa juga dan kawan-kawan yang menyaksikan, dokter juga manusia gitu kan. Dimana mereka juga ada rasa takut, ada rasa tidak berdaya dengan menghadapi COVID ini. Nah, makanya kita butuh dukungan kan begitu. Rumah sakit butuh dukungan dan klinik butuh dukungan dari masyarakat bahwa ketika ternyata rapid reaktif itu bukan kiamat gitu loh. Jangan ya, akhirnya banyak kan keluarga ini denial ya. Iya, dia menolak gitu. Kayaknya aib betul. Gitu. Betul. Aib betul gitu kalau positif gitu kan. Kayaknya aib betul. Kayak sesuatu yang kayak haram gitu loh kalau misalnya ada yang positif dalam satu keluarga. Gak boleh kena gitu kan. Iya. Ya itu. Jadi ini memang tugas kita bersama nih Mbak, untuk mengendalikan stigma masyarakat. Jangan sampai mereka yang positif itu ibaratnya telah melakukan dosa besar gitu kan. Jadi merasa didiskriminasikan ya Dok ya. Iya. Akhirnya apa? Sekarang kalau dicek klaster paling banyak itu klaster keluarga. Gitu. Paling banyak klaster keluarga. Kemudian memang sekarang sudah mulai bermunculan klaster dokter. Keluarga dokter. Nah, ini juga harus digali juga. Bagaimana klaster dokter bisa terbentuk? Apakah karena dia kelelahan? Bisa jadi. Atau kenapa? Karena mungkin pasiennya datang terus. Bayangkan di sini kan? Sehari 200, di Jakarta sehari 1000, ya kan? Nah itu kewalahan ya Dok. Kewalahan. Jangan sampai teman-teman dokter ini berjatuhan. Saya sangat sedih sekali sampai ada yang berjatuhan satu-satu. Kalau nggak ada mereka, siapa yang mau bantu? Benar. Gitu. Garda terdepannya ya Dok ya. Garda terdepan tuh masyarakat. Benar. Garda terdepan. Jadi kemarin tuh orang bilang garda terdepan tuh tenaga kesehatan dan segala macam. Tapi sebenarnya garda terdepan tuh masyarakat. Kalau misalnya nggak mereka yang sadar, betul banget. Impactnya itu ya ke teman-teman sejawat gitu ya Dok ya. Ya garda terdepannya diri kita sendiri. Teman-teman tuh sebagai individual bisa menjaga atau enggak gitu. Kadang kita merasa safe, dia bapak saya kok gitu, dia ibu saya kok, atau dia saudara saya kok gitu. Mereka seperti itu kan. Iya, kadang tuh gitu Dok. Iya. Sebenarnya itu kita merasa sepele dengan lingkungan kali ya Dok ya. Maksudnya gini, ya karena kita tinggal serumah, tinggal dekat ya kan, jadi ya nggak mungkin lah ketular, mungkin seperti itu. Apalagi kalau misalnya kayak lingkungan kerja juga gitu Dok. Iya benar. Mentang-mentang kita satu ruangan. Iya. Ya udahlah, nggak usah lah pakai masker dan segala macam, dan itu memang sering terjadi. Dan kita rasakan kan? Kita rasakan. Iya, kita rasakan memang.
Karena ketika itu belum jadi habit, tentu jadi aneh gitu kan. Benar. Gitu, jadi aneh untuk kita terapin tiap hari gitu kan. Aneh pakai masker terus kan. Kita aja nggak pernah bayangin kalau kita harus hidup kayak gini, harus pakai masker terus. Iya. Kalau sekarang tuh masker tuh udah jadi kayak fashion item wajib dan harus udah banyak gayanya ya. Mana iya, bener. Sekarang udah menyesuaikan. Iya. Bener. Nah, untuk tadi kan dokter sempat cerita nih kalau misalnya memang banyak tenaga kesehatan, terutama dokter, banyak yang meninggal dunia akibat COVID ini dok, karena terinfeksi COVID, dan banyaknya itu adalah dokter umum ya dok ya. Nah, sebagai dari Perhimpunan Dokter Indonesia sendiri, dari IDI sendiri, itu ada nggak dok program yang memang concern untuk penanganan pencegahan COVID-19 ini dok? Untuk ke dokter atau untuk ke mana? Masyarakat? Kalau misalnya ya untuk dokter ke masyarakat ya dok. Oh iya. Jadi upaya dari Ikatan Dokter Indonesia saya kira sudah cukup banyak. Artinya dari sisi kesejawatan itu kita diingatkan untuk menggunakan APD yang proper gitu kan. Kemudian diingatkan tuh tidak hanya waspada ketika pakai saja, tapi ketika melepas juga gitu kan. Karena banyak ditemukan juga itu dari cara kita untuk memakai dan melepaskan. Kemudian yang lain itu ada update selalu seperti itu. Tapi yang namanya perhimpunan kan ada yang mungkin dapat mendapatkan, tapi yang di pelosok sana mungkin enggak, gitu kan. Ketersampaian itu yang menjadi tugas dari Ikatan Dokter Indonesia agar semua dokter-dokter Indonesia ini bisa terus berjuang begitu. Dan kalau kita ke masyarakat, saya pikir tidak ada dokter yang berniat jahat gitu kan. Pasti dokter itu berupaya untuk sebaik mungkin mengobati pasiennya gitu. Yang sebenarnya dari Ikatan Dokter Indonesia itu harapkan adalah kepastian dari pemerintah bahwa segala kebutuhan dan yang sudah menjadi haknya dari dokter-dokter ini setidaknya dipenuhi, direalisasikan ya. APD yang baik, yang tersedia gitu kan, itu disiapkan. Kemudian menurut saya ini sekalian nyampein juga usul-usul gitu itu medical check up untuk dokter gitu kan. Artinya diberikan memang secara difasilitasi lah oleh pemerintah. Kalau dokternya aja nggak fit, gimana dia bisa membantu masyarakat kan gitu. COVID ini kan tidak melulu mereka yang ada di rumah sakit dan terkapar. COVID ini ada di udara kita gitu loh. Jadi butuh dokter-dokter yang berani dalam melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat. Itu juga dibutuhkan gitu kan. Sekarang saya jadi bertanya-tanya, di mana peran pemerintah untuk melakukan preventif sampai ke tingkat hal yang seperti itu gitu loh. Dokter-dokter ini kan harusnya bisa diberdayakan di situ juga. Gitu, tidak harus di rumah sakit mengurusi pakai hazmat semua, tapi mereka yang melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menyampaikan harus pakai masker loh gitu. Karena menurut saya begini, ketika orang yang menyampaikan itu adalah perawat, dokter yang memang tenaga kesehatan, masyarakat tentu akan lebih mendengarkan dibandingkan bukan nakes gitu kan. Apalagi dokter atau dokternya katakanlah sudah spesialis, tentu akan lebih didengarkan kan. Nah, ataupun tokoh masyarakat gitu. Saya pikir itu harus digalakkan lagi karena kita sudah berteman, sudah hidup dengan COVID ini kan udah lama nih, dari berapa bulan ya dok? Dari Maret. Udah sangat lama, sudah sangat lama. Jadi apakah kita masih bermimpi bahwa COVID itu hilang, benar-benar hilang gitu kan? Kita kalau memang harus hidup seperti ini kan berarti harus membiasakan. Apa yang harus dibiasakan? Pola hidupnya harus berubah, harus sehat, harus bersih. Harus terbiasa cuci tangan, harus terbiasa pakai masker, harus terbiasa membantu mereka yang nggak biasa terisolasi.
membantu mereka yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Yang gitu sih Mbak. Jadi banyak faktor lah. Jadi apa yang dokter bilang tadi saya ingat sih, kalau nggak salah dokter Tirta pernah ngomong, kalau misalnya teman-teman saya ada yang berjuang di rumah sakit, ya setidaknya kita yang bisa terjun ke masyarakat, ya tenaga kesehatan lain yang bisa terjun ke masyarakat, ya berilah edukasi kepada masyarakat gimana sih cara pencegahannya dan menyadarkan kalau virus ini benar-benar ada. Bukan cuman karena bentuknya itu kecil jadi nggak kelihatan, terus bukan berarti dia nggak ada. Iya, benar-benar. Makanya kalau kembali lagi ke yang tadi Mbak Bulan sampaikan ya, edukasinya ya seputar bagaimana kita bisa menang lawan virus itu kan. Ya kan? Caranya gimana? Ya itu tadi balik ke bagaimana pola hidup kita bersih dan sehat gitu. Dan kembali kita ini melakukan apa yang sudah dicontohkan selama 14 abad yang lalu gitu ya. Kamu tuh harus puasa. Jadi malu sama diri sendiri juga gitu kan. Nah, atau itu untuk apa? Ya, itu tadi untuk menguatkan imunitas tadi, autofaginya jadi aktif dan dia bisa mengalahkan virus itu. Dan itu hal yang mungkin dulu ya kita ngapain sih puasa gitu. Nah, saya ingin kasih ilustrasi seperti yang digambarkan Dr. Piprim. Dr. Piprim bilang masyarakat selalu lupa akhirnya itu seperti apa. Sekarang setiap hari ratusan orang meninggal karena COVID. Bayangkanlah itu. Jadi itulah pentingnya puasa gitu. Kadang orang kan nggak relate nih, apa sih puasa sama COVID, emang ada hubungannya gitu kan. Tapi sekarang kita menemukan fakta ilmiahnya. Sudah banyak jurnal yang mengatakan ini. Jadi kalau kita bisa mengaitkannya, maka saya mungkin ini ibrohnya ya adanya wabah ini. Jadi kita tahu semakin terbuktilah apa yang dikatakan Al-Quran, semakin terbuktilah sunnah-sunnah yang dianjurkan, bahwa itu evidence based medicine. Terbukti secara ilmiah bahwa sudah diingatkan sejak 14 abad yang lalu kita berpuasa itu sehat. Gitu. Berpuasa sehat dan tidak berlebihan. Gitu. Jadi kalau bahas tentang puasa tadi, ya bisa dikaitkan juga kalau misalnya puasa sistem metabolisme tubuh juga lebih teratur ya Dok ya. Kemudian kalau misalnya memang pada penderita diabetes pun kadar gula darahnya juga bisa terkontrol ya kan Dok kalau dengan puasa. Betul ya. Dan terkontrol dan ya ini semoga saya selalu percaya begini, entar ini hipotesa atau enggak ya. Setiap kejadian yang ada, entah itu pandemi atau enggak, itu akan membentuk keseimbangan baru. Akan membentuk keseimbangan baru. Mungkin dulu nggak ada, tapi sekarang ada. Tapi itu akan membentuk suatu keseimbangan baru, di mana yang menurut kita ini kayaknya jahat kali lah yang punya dunia ini kan begitu. Kasih COVID ke kita. Cobaannya kan. Cobaannya. Ini kata Ustadz Fauzi nih, saya ingat nih, ada di postingnya nih, ya kan? Kita dijatuhi azab atau cobaan seperti ini Tuhan gitu kan. Tapi kita kembali lagi dijawab pula sama ayatnya kan, bahwa yang mungkin menurut kamu itu tidak baik, belum tentu menurut Allah itu tidak baik. Benar. Gitu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui kan begitu. Betul. Jadi ternyata masih banyak sisi lain yang ternyata Allah ingatkan loh. Gak usah susah-susah gitu. Ente puasa aja gitu kan. Selain dapat pahala, sehat juga ya kan. Sehat juga gitu. Iya benar-benar. Selain ya tentu upaya manusia itu kan kita diperintahkan untuk memperhatikan alam apa dan isinya untuk mencari solusi. Salah satunya adalah vaksin. Itu adalah upaya kita untuk memeras otak kita bagaimana mengatasi permasalahan itu. Benar-benar. Jadi sejalan antara ikhtiar dan juga ibadah kan begitu. Betul. Doa satu lagi. Jadi seimbang deh Dok ya. Sama ini kan pencegahan penularan itu kan dengan cuci tangan. Ya perilaku hidup bersih dan sehat ya kan. Dan kalau istilahnya ya dunia ini kan berkembangnya itu kan pesat sekali Dok. Banyak negara-negara maju yang dengan teknologi mutakhirnya, tapi karena virus kecil begini bisa banyak yang lockdown dan segala macam. Dan dengan penyelesaian kecil seperti cuci tangan, hal yang simple tapi sebenarnya bermanfaat besar. Nah itu juga jadi
pembelajaran juga sih. Betul. Kita udah mikirnya jauh, Iya. ternyata ada hal kecil yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Iya benar. Nah, Iya, salah satunya tadi cuci tangan itu ya, Dok ya. benar. Kayak kalau kita di ini ya, nampaknya ini nakes juga ini kan. Iya. Nah, jadi kita tahu kalau kita luka ya nih teman-teman yang menyaksikan video ini, kalau kita luka itu kan yang dilakukan pertama kali adalah membasuh, Benar. dan alirkan kan gitu. Benar. Nah, alirkan, dan itu lakukanlah cukup lama lah gitu ya. Itu bisa mengurangi sampai 70-80% dari si bakteri itu. Kan gitu ya, dia bisa pergi lah gitu kan. Itu hanya cukup dengan air kan gitu. Sedangkan kita diminta untuk wudu dan sholat itu 5 kali sehari. Iya. Belum kita ada sunnah, ada apa, qobliyah, ba'diyah kan gitu. Jadi sebelum tidur wudu ya. Iya, sebelum wudu. Banyak yang memang sudah diajarkan yang kita jadi ngeh kok Islam itu sangat ya komprehensif dalam hidup kan gitu. Benar. Harusnya kita dengan COVID ini semakin meningkatkan keimanan kita, Dok. Mantap. Benar gitu, kan? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Iya, betul. Benar. Nah, terakhir nih, Dok. Siap. Apa nih pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh sahabat dompet duafa yang ada di rumah atau dimanapun berada untuk gimana sih kita supaya melawan COVID ini dan tidak ada lagi korban-korban lain yang berjatuhan. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Iya. Jadi sahabat-sahabat semua, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, seperti yang disampaikan oleh entah itu hadis atau sunnah ya. Saya pikir kita sebagai sebagai bagian dari masyarakat harus sama-sama aware. Kalau kita tidak bisa mengingatkan orang lain, setidaknya kita bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Selanjutnya apa? Kalau diri sendiri sudah bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, toh ajak keluarga gitu. Keluarga aja kita kadang-kadang ngingetin kan susah. Iya, benar. Pakai masker pun lepas-lepas. Ingatkan orang tua, apa pula ini pakai masker terus gitu kan. Mau sholat ke masjid gak pakai masker, gitu. Ibaratnya ini ada 40 harian keluarga atau berapa harian keluarga, kita tidak melarang ibadahnya, tapi kita meminta taat protokol kesehatan dan begitu. Kita harus sadar bahwa dan menyadarkan orang-orang terdekat kita, tidak usah bicara masyarakat Indonesia gitu kan, orang terdekat kita, bahwa ini nyata gitu kan, dan ini memang kejadian gitu, ada di lingkungan kita gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk bisa disiplin menjaga diri agar tetap hidup bersih dan sehat. Mulailah sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi karena nyata kali depan kita. Kemudian yang ketiga, mulailah dari yang paling kecil. Jangan persulit. Anda kalau mau berperan dalam penanganan COVID harus orasi, kan enggak gitu. Yang mulai dari yang paling kecil, diri Anda sendiri di rumah, saudara Anda, bapak anak, ibu. Jadi dengan seperti itu saya pikir kita bisa turut membantu mencegah penyebaran dari COVID ini. Mungkin itu, Mbak, selain yang 4M ya. Iya. 4M. Iya. Mau berapa M, Mbak? 4M apaan, Dok? Aku 4M, aku taunya 4M sesuai. 4M kalau penanggulangan DBD gitu. Bukan 3M Agim ya. Oh. Tadi 3M Agim benar. Oh iya benar. Ini 4M sesuai dengan Pergub Riau. Oke, apa tuh, Dok? 4M. Pertama itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Gitu. Gitu. Masya Allah. Jadi 4M teman-teman, ingat ya. Ingat tuh sahabat dompet duafa semua, 4M. Oke, itu sebagai langkah kita untuk pencegahan penanganan
COVID-19 ini. Ya. Mungkin terakhir itu yang kita sampaikan hari ini. Untuk sebelum penutup Dok, mungkin kita dari tim Dompet Duafa mengucapkan belasungkawa untuk teman-teman sejawat, untuk seluruh tenaga kesehatan yang mungkin saat ini sedang berjuang atau yang kemarin sempat mendahului kita karena kasus COVID-19 ini. Semoga diterima segala amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Amin. Dan untuk teman-teman kita yang masih berjuang, yang sekarang lagi berjuang di rumah sakit ataupun di lapangan, tetap semangat. Insya Allah kalau misalnya virus ini walaupun kecil, kalau misalnya kita lawan secara bersama-sama, insya Allah kita bisa ya Dok. Mungkin demikian Sobat Dompet Duafa, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Thank you Dok Dikta. Ya. Aduh.